Anda ingin melaporkan dia karena memutuskan sesuatu yang benar. Si botak Rasman mencoba melaporkan. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Hai botak, dia adalah hakim. Dia telah menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Buat media-media televisi, tolonglah kalau mau ngambil narasumber, jangan ngambil narasumber kayak semacam yang nggak ada lehernya itu. Yang botak tuh siapa tuh namanya? Aduh, lupa lagi sih itulah. Jadi jangan mementingkan viewers sendiri. Kalau misalkan dia dijadiin narasumber, pelajaran buat kita yang nonton itu apa? Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Rasman mengancam gitu di depan publik. Oke, saya salah satu pengacara yang Anda maksud mungkin. Ya, kutantangin lo, ya. Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B. Ya, emang kenapa? Kalau si Peggy Setiawan roadshow ke stasiun TV-TV dari stasiun TV A, B, C, emang kenapa? Masalah? Emang ada aturannya gitu? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Rasman Arif Nasution. Ya, session kali ini masih tentang Rasman Arif Nasution. Seperti kita saksikan di berbagai media sosial dan juga di layar kaca, Rasman Arif Nasution ini sering tampil di berbagai acara di televisi dan juga di beberapa kesempatan lainnya. Itu telah memberikan kritikan pedas, baik ditujukan kepada Hakim Eman Sulaiman maupun juga kepada Peggy Setiawan atau beberapa pihak yang dinyatakan sebagai tersangka. Akibat dari pernyataan-pernyataannya seperti itu, maka netizen pun tidak tinggal diam dan justru balik menyemprot dirinya dengan pernyataan atau statement yang tidak kalah pedasnya. Sahabat sekalian tentu penasaran apa saja kritik atau juga pernyataan dari para netizen untuk Rasman Arif Nasution yang selama ini telah memberikan statement atau pernyataan yang memicu emosi dari para penonton atau para netizen sekalian. Mari kita saksikan videonya. Anda ingin melaporkan dia karena memutuskan sesuatu yang benar. Si botak Rasman mencoba melaporkan. ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Hai botak, dia adalah hakim. Dia telah menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Dia menyampaikan kebenaran, membebaskan orang yang tidak bersalah. Anda ingin melaporkan dia karena memutuskan sesuatu yang benar. Saya sampaikan, jika Anda si botak Rasman mencoba melaporkan Bapak Hakim yang berbaik hati ini, maka waspada, karena arus dari masyarakat tidak akan diam. Arus dari masyarakat akan turun ke jalan dan akan mendemo kamu. Kalau Anda betul-betul mau menjadi orang yang baik, laporkan siapa hakim, siapa jaksanya di tahun 2016. Itu yang Anda laporkan, bukan Hakim Sulaiman yang sekarang memutuskan kebebasan Peggy. Maka saya sampaikan sama kamu, wahai si botak, kepala boleh botak, tapi otak harus bekerja. Hati nurani harus punya empati dan perasaan. Bisa menganalisa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan coba-coba. Ingat Rasman botak, jangan Anda coba-coba melaporkan beliau, karena Anda akan berhadapan rakyat dan netizen Indonesia. Ingat itu si botak. Mudah-mudahan video ini sampai sama si Rasman botak. Saya tantang dia berdebat. Pada pihak televisi yang ada di Indonesia, ya, entah kalian memanggil narasumber itu narasumber dari rumah sakit jiwa mana ya, yang baru keluar dari rumah sakit jiwa mana. Apa sebenarnya yang perlu kita dipertontonkan terhadap rakyat Indonesia ya? Orang-orang yang tidak punya adab, yang tidak punya akal sehat, tidak punya hati nurani kok dipanggil di televisi. Apa yang dipetik daripada pernyataan-pernyataan mereka itu? Mereka itu hanya fitnah gunanya. Blacklist semua di pihak-pihak televisi, jangan pernah memanggil 3 orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa ini, entah dari kebun binatang mana mereka datang ya.
Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Rasman mengancam gitu di depan publik. Oke, saya salah satu pengacara yang Anda maksud mungkin. Ya, kutantangin lo ya untuk membuktikan laporanmu ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kamu itu tidak punya legal standing untuk melaporkan Hakim pra-peradilan Peggy Setiawan versus Polda Jawa Barat di Pengadilan Negeri Bandung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, klienmu itu tidak pihak di pra-peradilan, bukan pemohon dan juga bukan termohon. Ya, kamu boleh melaporkan itu kalau kamu itu klienmu itu salah satu pihak di sana, atau Polda Jawa Barat itu memberikan kuasa kepadamu untuk melaporkan itu ke KY di Kramat Raya sana. Boleh-boleh saja kamu laporkan, laporanmu diterima tapi tidak diproses kalau kamu mengatasnamakan klienmu karena bukan pihak di sana. Ya, saya yakin kalau Polda Jawa Barat tidak memberikan kuasa kepadamu melaporkan Hakim Eman Sulaiman, diterima tapi tidak ditindaklanjuti. Catat itu, kita buktikan nanti. Saya melihat kemunculan beliau ini di televisi, saya sudah curiga. Apa sih kira-kira kompetensi yang bersangkutan ini sehingga dia dijadikan sebagai narasumber dalam mengkaji atau memperdebatkan soal kematian Peggy dan Eki. Nah, setelah itu saya langsung chat yang bersangkutan. Yang pertama saya tanya kepada beliau, Rasman Nasution, adalah menurut abang apa yang merupakan penyebab matinya Peggy dan Pina? Itu pertanyaan saya yang pertama sebaik saya melihat beliau ini muncul di salah satu televisi. Tetapi yang bersangkutan ini, si Rasman Botak ini tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaan saya. Yang justru selanjutnya dia malah membuat blunder sebuah isu. Saya curiga beliau ini adalah suruhan dari oknum-oknum tertentu untuk membuat sebuah kegaduhan dalam hal mengkaji penyebab kematian dan pengungkapan perkara kematian Pina dan Eki. Mengapa saya katakan demikian? Justru dia membuat komentar-komentar yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa dan siapa yang menjadi pelakunya. Yang pertama, blunder yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution ini ialah dia menuduh bahwa Peggy ini terlibat di dalam satu klub game supporter sepak bola dan dia sering melakukan sweeping. Pertanyaannya, dari mana fakta itu kamu dapat? Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan komentar dan tuduhan yang kamu lakukan terhadap Peggy itu? Dan kalau iya, apa hubungannya dengan terbunuhnya Pina dan Eki? Kamu sebagai orang hukum semestinya harus mengerti bagaimana cara mengungkap sebuah peristiwa kematian. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuktikan penyebab kematian. Kalau terdapat di sana kematiannya disebabkan oleh kejahatan, maka baru kemudian dicari siapa pelakunya. Itulah yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Jangan justru kamu membuat sebuah kegaduhan yang mengakibatkan terpecahnya konsentrasi orang. Apalagi kamu menuduh bahwa si Peggy ini adalah pembunuhnya. Pertanyaan saya, kamu mengerti nggak apa yang disebut dengan presumption of innocence atau praduga tak bersalah? Praduga tak bersalah itu untuk siapa? Dan siapa yang berhak memberikan dugaan dan persangkaan itu? Bukan kamu sebagai pengacara. Pengacara tidak memiliki kewenangan untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Praduga itu adalah di penyidikan, kawan. Makanya status seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan, dia disebut namanya sebagai tersangka. Mengapa dia tersangka?
Ya, karena di undang-undang kekuasaan kehakiman menerangkan tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan seseorang bersalah tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu asasnya. Itu asasnya. Artinya kamu tidak memiliki hak untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Yang kedua, kamu katakan bahwa kamu itu mewakili sebagai kuasa hukum dari Yosef yang dahulunya adalah pengacara korban. Pertanyaannya, apakah kamu substitusi atau kamu kuasa dari kuasa hukum? Kalau kamu kuasa dari kuasa hukum, dalam peristiwa hukum apa sehingga Yosef itu harus menunjuk seorang lawyer? Apakah Yosef itu sedang ada perkara yang kaitannya dengan pengungkapan kematian Vina dan Eki, atau hanya sekedar menjembatani supaya Yosef itu bisa naik di level permukaan nasional? Saya pikir masyarakat tidak boleh percaya dengan ucapan Rasman Arief Nasution, karena Rasman Arief Nasution yang pertama tidak memiliki kompetensi atau legal standing, yang kedua tidak memiliki nalar, karena dia mengkaji persoalan ini bukan berdasarkan fakta tetapi berdasarkan opini. Semestinya seorang lawyer atau pengacara harus mengkaji dari fakta hukum. Saya terus terang walaupun jauh di Riau, saya mempelajari perkara ini berdasarkan bukti hukum, yaitu putusan pengadilan yang saya searching di diktori putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Jadi saya tidak pernah asal bunyi. Satu hal yang menjadi pertanyaan yang perlu kamu paham, kalau memang DPO yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016 itu adalah benar Peggy Setiawan, mengapa begitu sulit kepolisian untuk menangkap, sementara Peggy Setiawan itu jelas alamatnya dan masih memiliki keluarga? Apalagi kamu sampai menyerang keluarga Peggy. Kamu itu namanya manusia tidak bermoral, manusia yang tidak punya hati, ya. Jangan bilang kuli bangunan, bapaknya tuh lumayan kaya, pemborong. Kalau nggak kaya, mana mungkin punya istri dua? Satu di Jakarta, satu di Cirebon, satu di Bandung. Kalau sama-sama di Cirebon mungkin kecelakaan, jatuh cinta. Tapi ini kan satu, kita membiayanya cukup besar. Sedikit borongan. Nah, kenapa dia jadi menguli dengan bapak? Kenapa dirubah? Nah, kenapa perlu dirubah? Bukan bapaknya aja, nggak soal dialihkan bahwa bapaknya mau kawin lagi, bilang enggak. Saya nggak menuduh, tetapi beri kesempatan kepada penyidik Polda Jabar untuk menyelesaikan itu semua. Seliwer rapi ya toh yo iki lho lur. Omahe orang kaya saiki modelan kaya ngene iki lho. Aduh jebang bae sampean iki lho. Apa karep pengen dah nek nenek peot didadekno bojo ketiga pakane Peggy Setiawan? Nek pengen iki kondo wae yo to. Terus ya emang bener sebentar lagi Mas Peggy Setiawan ini akan terkabul menjadi orang kaya, soalnya akan mendapat ganti rugi dari kepolisian Polda Jawa Barat. Yo miliaran, makanya jangan ini sebut-sebut kuli bangunan lagi yo, sebut miliarder. Aduh nenek peot lho yo kok ngawur lho. Ini yang masalah ini Mas Peggy Setiawan atau bapaknya kok malah nyangkut istri dua, merubah identitas, bapaknya pemborong. Nek ngomong pengen dirabi iki mbok yo ngomong terus terang lho, jabang bayi nenek peot angel. Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B, TV C. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure
untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV wawancara. Iri hati. Woi botak. Atau biarin aja dia mau diundang ke podcast kek, mau diundang ke stasiun televisi kek. Kok lu yang sewot sih? Kan itu udah menjadi tanggung jawab publik untuk menjawab semua tuduhan terhadap dirinya. Aneh kamu ini. Kamu aja diundang di mana-mana orang nggak sewot, orang nggak sirik, biarin aja. Lagian bukan si Peggy yang mau diundang, tapi stasiun televisinya yang mau undang dia. Hidup kamu ini penuh dengan kedengkian. Mending lu urus Rudiana tuh, kenapa sampai sekarang dia nggak nongol-nongol? Kenapa nggak orang nggak mau ngundang atau dia yang nggak mau datang? Takut keceplosan kali ya kalau diundang. Beda dong sama Peggy. Kalau Peggy ini kan emang bawaannya tuh emang lugu gitu ya. Jadi dia ngomong tuh apa adanya, nggak dibuat-buat gitu. Coba lu komentarin Rudiana tuh. Ini malah Peggy aja lu pojokin terus-terusan. Udah jelas-jelas Peggy itu korban salah tangkap. Dasar ini botak. Peggy adalah pelakunya dan dia mengakui bahwa dia membuat identitas palsu dengan 2 kakak dengan mengganti nama. Maka saya yakin dan saya juga mengetahui proses pelarian dari saudara Peggy Irawan alias Peggy Peron. Begitu. Alah man Rasman, loro atimu koyo sampai teko muga mati to man Rasman. Apa kamu gara-gara ditolak gabung timnya Mas Peggy? Iya tuh, ingin menjadi pengacaranya Mas Peggy, ditolak. Terus kamu berbalik menyerang Mas Peggy begitu? Siapa yang merubah identitas ini, yo siapa? Apakah di KTP-nya Mas Peggy ini berubah menjadi Robi? Kamu jangan menebar fitnah dan berita bohong, ya toh. Ini kami dari netizen Indonesia meminta agar tim pengacaranya Peggy Setiawan menuntut balik orang ini agar tidak menyebar fitnah, ya toh. Terus ini loh, saya berpesan kepada stasiun-stasiun TV, tolong blokir orang-orang model seperti ini ya. Omongannya itu tidak mendidik sama sekali loh. Malah isinya, narasinya itu ya, provokasi semua. Tolong diblokir orang ini. Soalnya kami setiap kali nonton acara TV, keluar muka orang ini, ya toh. TV-nya itu langsung rusak. Esoknya ganti baru lah, piye setiap kali dia muncul langsung kami bawa palu untuk memukul TV kami loh. Itu merugikan sekali buat kami. Tolong jangan tampilkan dan undang lagi orang-orang model seperti ini. Loro atimu gara-gara ditolak kok mau gawe sampai mati lah man Rasman, angel. Buat media-media televisi tolonglah, kalau mau ngambil narasumber, jangan ngambil narasumber kayak semacam yang nggak ada lehernya itu. Yang botak tuh siapa tuh namanya? Aduh, lupa lagi sih itulah. Jadi jangan mementingkan viewers sendiri. Kalau misalkan dia dijadiin narasumber, pelajaran buat kita yang nonton itu apa? Yang ada dia itu selalu mengajarkan ujaran kebencian. Kalau sekali ngomong kan gonggong terus kayak anjing kelaparan gitu. Nah, kalau misalkan media-media televisi itu mengambil narasumber yang baik lalu ada pelajarannya buat kita, buat penonton, nah itu baru oke. Jangan mementingkan viewers sendiri. Hari ini Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Lah, masalahnya apa tak? Ya kan TV yang ngundang, bukan kamu yang ngundang. Kok kamu yang sakit hati? Memang ciri-ciri orang penyakit dengki sampai ke ubun-ubun kayak si Rasman inilah ya. Memang Peggy bebas, dia kesel ya kan,
bahkan mau melaporkan hakim yang membebaskan Peggy, ya kan. Sekarang Peggy diundang ke TV kemana-mana, malah dia yang sakit hati, takut kalah saing ya. Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B. Ya, emang kenapa kalau si Peggy Setiawan roadshow ke stasiun TV-TV dari stasiun TV A, B, C, emang kenapa? Masalah? Emang ada aturannya gitu? Aturan yang melarang si Peggy menghadiri undangan stasiun televisi untuk menghadiri acaranya. Emang ada aturannya yang mengatur itu, yang melarang si Peggy untuk menghadiri undangan itu? Emang kenapa? Aneh ya. Gua jadi lama-lama jadi aneh ya sama si kura-kura ninja ini. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, selalu nyinyir masalah si Peggy. Kenapa? Emang ada kepentingan apa dengan si Peggy ya? Apa ada kepentingan sesuatu dengan si Peggy? Aneh saya. Ini udah jelas-jelas si Peggy udah diberikan hak kebebasan ya. Dan itu dalam hasil persidangan si Peggy ini dinyatakan tidak bersalah dan itu bebas. Terserah si Peggy dong mau menghadiri undangan apa kek, mau ke stasiun TV kek, mau kemana kek, hak dia selama tidak melanggar hukum. Terus Anda kenapa? Kayaknya masalah banget gitu kalau melihat si Peggy melakukan sesuatu. Apa karena Anda takut kesaingan? Job Anda hilang gara-gara si Peggy diundang di acara televisi, jadi Anda merasa tersaingi. Job Anda hilang, jadi Anda mulai redup dan tidak mulai laku lagi. Ya itu kan salah Anda sendiri. Anda berstatement dan memang tidak mampu menciptakan buah pikiran yang memang dapat diterima oleh masyarakat. Ya, itu salah Anda sendiri. Kalau Anda sekarang mempermasalahkan si Peggy, urusannya apa dengan Anda? Kok lemes banget bibir Anda? Selain dari kepala yang bening, ternyata lemes juga bibir Anda. Tak ada sama sekali kecerdasan yang ditunjukkan sama Anda. Ya, kura-kura ninja. Jadi semakin sini Anda itu malah terlihat semakin parah. Kenapa si Rasman itu begitu ngotot, begitu yakin kalau Peggy Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon. Dan saya menduga bahwa Peggy adalah pelakunya. Lah justru saya tuh punya keyakinan jangan-jangan pelaku utamanya si Rasman ini. Karena kasus ini kan bukan kasus pembunuhan aja, ada pemerkosaan di situ. Nah, saya menduga jangan-jangan pelaku sesungguhnya adalah si Rasman. Karena dia begitu ngotot Peggy itu bersalah, Peggy bersalah. Padahal fakta itu menunjukkan, saksi mengatakan di saat kejadian itu Peggy tidak di Cirebon. Seperti itu, takbir. Ini adalah tindakan berubah-ubah yang tidak konsisten oleh mereka yang menjadi tersangka dan terpidana, sehingga penyidik menjadi ngawur. Ngawur dalam pengertian sulit untuk mencari siapa pelakunya. Omongannya gedabrus. Alah, entut birut. Maju, saya siap bantu untuk mengawal bahwa ini akan real selesai sampai pengadilan. Apakah ini benar pelaku atau tidak? Tapi kalau ternyata hanya satu, jangan paksa jadi tiga. Karena penjelasannya berubah-ubah, lidah tidak bertulang. Jangan ujuk-ujuk suruh orang dihukum, dievaluasi. Tunggu dulu bang, kita ini mencari kebenaran. Sekarang proses sidik dan sudah diproses, lalu dijelaskan kepada publik. Makanya saya juga heran, ada pengacara Vina, dia pergi ke TKP, terus pergi ke Komnas HAM, katanya 911, katanya Hotman Paris. Loh, sindir lagi Hotman. Salurannya ada Propam, ada KY, ada Komisi Kejaksaan. Ini 3 kaitan, jangan polisi dong yang terus diserang. Itu maksud saya. Saya siap berdiri tegak untuk bagaimana Peggy mencari kebenaran dia. Tapi saya kasih kesempatan yang sama.
dengan Pak Chandra. Mbak Yanti dulu. Kita kasih kesempatan yang sama Pak Arianto. Kami persilakan. Menghilangkan 2 DPO pada saat press release itu membuat semua masyarakat bingung. Karena alasannya tidak ada alasan yuridis yang dinyatakan oleh Polda. Harusnya Poldanya memberikan alasan secara yuridis. Mbak Yanti ya, tidak ada menghilangkan 2 DPO. Setelah dipelajari, didalami, dievaluasi oleh penyidik, maka mereka menemukan hanya 1 yang DPO. Perkara itu salah rilis, kata Pak Anton Carlian. Itu biar pimpinan yang menilai. Tapi kalau itu sekarang ditemukan 1, mari kita buktikan keterangan Lucy, keterangan Linda. Linda juga bilang kok dia bahwa saya udah 6 bulan nggak komunikasi, saya nggak dekat-dekat amat. Linda juga bilang tidak mengenal Peggy Setiawan. Linda juga bilang tidak mengenal Peggy Setiawan pada saat BAP tadi malam. Pertanyaan saya, berarti kan memang Peggy Setiawan itu, dari Yanti saja sudah berubah-ubah. Saya nggak mau 2 nyawa manusia yang melayang ini sia-sia. Tapi saya tidak mau juga dengan sebuah film kita salah menilai dan berhadapan hukum. Tapi saya juga tidak mau Peggy menjadi nyawa yang melayang. Bang Rasman, Pasti orang lain juga lah. Tidak dia lakukan. Saya pun sebagai kuasa hukum tidak mau Peggy menjadi nyawa yang melayang. Perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Ini siap. Iya, silakan Mbak Yanti. Dilanjutkan dulu. Saya tidak mau Peggy pun nyawanya melayang seperti kata Bang Rasman tadi, yang 2 DPO itu jangan sampai nyawanya melayang. Saya pun sebagai kuasa hukum Peggy tidak mau nyawa Peggy melayang hanya karena tuduhan yang tidak dia lakukan. Saat itu Peggy tidak ada di tempat dan Peggy sedang berada di Bandung bekerja sebagai buruh. Seharusnya itu dilakukan pemanggilan karena memang keluarga tidak menyembunyikan Peggy dan menyatakan Peggy ada di Bandung. Kenapa pihak kepolisian tidak melakukan pemanggilan terhadap Peggy? Untuk menetapkan DPO itu kan harus ada pemanggilan dulu dasarnya. 3 kali dia mangkir atau dia tidak hadir baru ditetapkan DPO. Saya sebagai kuasa hukum Peggy dan juga majikan dari ibunya Peggy, karena ibunya Peggy adalah ART di rumah saya, mungkin saat 2016 pun saya akan mendampingi Peggy untuk penyidikan polisi apabila dilakukan pemanggilan. Tidak mungkin Peggy tidak kooperatif. Saya pasti akan mengajak Peggy untuk kooperatif menghadapi kepolisian karena saya mengikuti perkara ini dari 2016. Hormat saya Mbak Yanti. Mbak Yanti, prinsip dasar penegakan hukum kita sebagai lawyer adalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya setuju hukum yang tidak bersalah. Peggy, tapi jangan kita menjustifikasi bahwa ada kesalah tangkapan di situ. Sehingga berproses keliru. Ya, gini. Ini sebenarnya permasalahannya adalah 3 DPO tadi saya lihat tuh di berita acara pemeriksaan yang dibawa Bang Johnson, itu ada 3 nama yang sempat ini sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh polisi. Ya, terkait sosok Widya nih Bang yang muncul. Yang kerap muncul di media sosial kan memiliki informasi katanya banyak tentang kasus ini. Saya jujur ya. Saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan yang katanya bernama Widya. Ini meresahkan. Saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta. Dan fakta itu dia tidak tunjukkan. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih? Gitu. Nah, saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini. Karena menurut saya kalimat-kalimat dia nggak pernah senggol saya. Dia malah menyenggol seseorang, mungkin si beling-beling atau apa, atau si Kang Umar, nggak ngerti saya, atau si mayat berjalan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti menurut saya konstruksi berpikir dan statement yang dia lontarkan itu tanpa fakta. Tapi anehnya netizen dukung dia. Ini berbahaya. Nah, kalau republik ini hukum dijalankan versi netizen, ini bisa bahaya.
Bayangin tadi aja debat di situ, dialog rakyat bersuara yang ditonton jutaan orang. Bayangin ya, masih ada pemikiran ini laka lantas. Padahal faktanya ada dua yang harus dibahas. Satu, sampai persidangan divonis itu pembunuhan berencana dan ada kekerasan seksual. Yang kedua, ini bukan laka lantas, helm tidak pecah, handphone tidak pecah, sepeda motor dan saksi itu ada Pak Suwoto klien saya sekarang. Tidak ada. Jadi aneh ini kan, kalau sempat ini bias keluar, tidak sesuai dengan due process of law yang ada sekarang, bahaya Republik. Makanya saya katakan jangan-jangan ada yang coba untuk mengganggu ya petinggi Polri karena ada pergantian presiden. Saya mencurigai ada orang yang mendukung TPF ini, saya curiga arahnya ke sana, terutama si Beling-Beling, karena dia selalu bilang itu klien saya, itu klien saya, selama dia klien saya. Loh, kok klien Anda? Saya 2014 sudah bersama dengan si beliau itu. Dan kita ini tidak bicara pada pribadi, Bapak. Kita bicara konteks ke-Indonesiaan. Lihat cara saya berpikir. Saya berdialog dengan para rakyat. Kita debat, kita fair. Kita tidak bicara di media sosial. Yuk duduk datang sini. Yang sudutkan orang. Apapun yang kau bilang besok sampai berikutnya, saya I don't care, nothing, terus kau udah KO di Bu Rasman. Jelas itu. Gak berani datang. Saya sebulan di sini diundang. Sebulan. Ya, 4 minggu plus lagi Kamisnya main diinterupsi beberapa TV. Si Beling-Beling, kau nggak tahu saya ini sampai ribut 2 TV untuk Rasman jadi narasumber. Jadi kalau kau bilang TV busuk, yang busuk itu kau tidak berani datang, tidak berani jantung. Kau bermental tidak seorang lawyer yang kau sebut-sebut sebagai lawyer internasional. Bang, agak potong. Jelas ya? Agak terkait Widya juga kan memiliki kecurigaan kepada Ayah Eki. Widya juga memiliki kecurigaan kepada Ayah Eki. Gimana nih Bang? Kepada siapa? Ayah Eki dalam kasus ini. Begini, dia boleh saja. Apa sih yang nggak dicurigai Widya? Saya tanya, apa yang nggak dicurigai Widya? Widya mencurigai katanya ada anak jenderal bintang 1, ada cucu jenderal, ada anak bupati. Apa yang dia nggak curigai? Sekarang kemarin dia curigai lagi masalah bandar narkoba, betul kan? Nah, sekarang apa lagi yang dicurigai tadi? Apa yang dicurigai tadi? Nah, yakin katanya bukan Peggy pelaku sebenarnya. Pak, Peggy alias Peggy Setiawan. Mereka berkutat di situ, bukan Peggy Peron, bukan Peggy. Tapi ini Peggy Setiawan. Mereka berkutat. Tapi saya tanya lagi, mereka kan tahu kalau Peggy itu ketika di Bandung namanya tukar dari lobby. Kenapa nggak nanya itu? Kenapa tukar dari lobby coba? Tanya dulu dia. Oh karena alasan itu. Lalu kenapa bapaknya bilang itu ponakan? Kakaknya bilang Lucy. Katanya karena ada ibu tiri. Nah terus kalau urusan menikah, kenapa masih ganti identitas? Kalau ente gini mencari rangkaian peristiwa hukum adalah dari tindakan seseorang itu kan? Iya dong. Oh ini ternyata dia memasukkan. Oh ternyata ini ganggu. Terus polisi berpikirnya ke sana dong. Oh Anda begini, ini begini. Kita tidak menuduh dia. Saya udah bilang tidak pernah saya menuduh Peggy. Yang saya dorong adalah proses pra-peradilan cepat berjalan. Kalau ini memang diterima, kita lihat atau ditolak. Bawa pengadilan kalau dia ditolak. Kalau ternyata dia tidak terbukti, dikabulkan prapitnya, silakan. Lanjut, dihentikan. Saya kira itu dari saya. Apakah Widya harus dijerat hukum Bang? Ini bahaya nih. Kalau saya ngomong nanti netizen hantam saya. Saya hanya minta, jadilah netizen yang cerdas. Kalau Widya ada bicara fakta, Widya sekarang saya tawarkan. Widya kau datang ke saya, nomor saya ada di Instagram saya akan bantu kau mengungkap kasus ini. Kalau memang benar, kau punya data dari semua yang kau katakan. Saya siap bantu kau. Tapi Widya saya juga siap bantu Widya ya. Nih, malam ini saya ucapkan, datang, saya komunikasikan, ambil datanya, kita bawa ke polisi, kita bawa ke kejaksaan, kita bawa ke pengadilan. Kalau itu terkait dengan yang supaya tidak bias ceritanya. Kenapa? Kita berkutat sebulan lebih urusan ini. Bangsa ini harus dibangun dengan
kepercayaan kepada institusi, semua institusi. Baru kita perbaiki kalau ada sesuatu. Masa ada tikus dalam rumah itu banyak, terus rumahnya kita rubuhkan. Walaupun banyak tikus, suruh tikusnya pergi, jangan dibakar rumah. Kira-kira begitu. Tapi Widya juga memiliki pikiran yang tepat, maksudnya memiliki statement yang benar menurut dia gitu bang, atau pola pikir yang tepat kata dia. Kalau dia punya pola pikir yang tepat, berdasar. Misalnya saya punya poin ini. Itu enggak dia lakukan. Poin yang mana yang dia lakukan? Poin mana yang dia sampaikan? Kalau dia bilang narkoba, cuma bilang-bilang aja kan, sekian miliar. Nah, kemudian ini anaknya jenderal ini, sebut aja namanya, tanggal sekian di sini. Maksud saya melihat sudah sekian lama ini orang bersuara, nggak ada yang nampung ini, nggak ada yang nampung dia. Nah sekarang saya tampung, Bu Widya Rasman Nasution, hubungi saya, berikan data itu ke saya akan dampingi Ibu untuk menyerahkan data itu secara terbuka kepada institusi yang Anda curigai sebagai pelaku dari kejahatan yang Anda maksudkan. Tapi Widya tidak setuju dengan adanya tim pencari fakta. Nah, bingung juga sih. Kalau dia tidak setuju dengan tim pencari fakta, nah memang harusnya dukunglah pernyataan saya. Kita tunggu pra peradilan, kita tunggu proses hukum, kita tunggu PK. Saudara Parhat mengajukan bukan PK, kita tunggu aja. Tapi poin dari saya, dia harus dukung juga di statement saya. Syarat bebas yang bersyarat itu dia harus mengakui dan berkelakuan baik. Dicabut kalau dia meresahkan. Sakatata udah meresahkan. Ya kau dukunglah dia supaya dia diamankan dulu ke tempat dia. Tunggu proses ini bisa selesai. Agustus masih lama loh, Juli Agustus masih 2,5 bulan lagi. Tapi abang kenapa mungkin menyebut Sakatata membuat keresahan? Dia kemarin di persidangan dia nggak ada masalah. Dia nggak bilang dia dipukuli. Pengacaranya juga banding kasasi, itu terkait dengan hukuman dia, bukan salah tangkap. Loh kok sekarang dia ngomong lain dipukuli, yang tangannya bengkok segala macam, kok baru sekarang bersuara? Ini kan kacau jadinya. Ya, saya tanya Anda, kok nggak kacau? Sekarang pengacaranya gara-gara dia begitu, laporkan lagi Pak Rudiana. Pak Rudiana itu polisi aktif, anaknya meninggal. Saya tanya Anda, resah nggak? Resah dong. Saya ngomong itu begini, saya itu ngomong berdasarkan situasi dan kondisi yang real di lapangan. Dan sebagai seorang intelektual, orang praktisi, dia harus berbicara baik data, tapi tidak menuduh, tetap dalam kerangka presumption of innocence. Oke, cukup ya? Belum bang, Sakatata juga kan mengaku tidak bersalah bang karena punya saksi. Kenapa nggak diajukan kemarin di pengadilan? Kalau dia punya saksi, kenapa dia dihukum? Kenapa dia nggak bilang dia dipukuli? Kenapa dia bilang dia tidak melakukan itu? Saya memberikan keterangan Liga Akbar. Dia udah diperiksa dan Anda bersaksi di bawah sumpah. Pun Anda cabut, resikonya besar Ananda Liga Akbar. Saya hanya minta jangan mau larut dalam opini publik yang liar. Saya hanya berharap jangan sampai Liga Akbar dimanfaatkan untuk seseorang warawiri di TV. Itu aja. Kasihan dia. Bang, terkait dengan apa sih, abang masih yakin gak sih kalau misalkan Peggy pelaku sebenarnya? Kan dia udah mengajukan pra peradilan sendiri, nanti tanggal 24 sidang perdana. Saya selalu berpikir positif. Saya sudah datang ke Polda Jabar, saya dalam. Saya yakin polisi melaksanakan penangkapan dari DPO yang mereka temukan berdasarkan keterangan yang mereka dapat. Mereka saya yakin tidak salah tangkap. Tapi kalau ternyata faktanya mereka salah tangkap, ya hukum mereka. Kita juga tidak katakan bahwa mereka benar 100%. Karena bukan saya yang berwenang itu. Yang berwenang itu ada di polisi, ada di hakim. Ketika mereka memberi, pengacara tidak berhak menilai. Pengacara tidak berhak untuk menyimpulkan. Kita hanya memberi pandangan. Tapi konstruksi pikiran kita ada keyakinan. Keyakinan sebagai seorang pengacara, bukan keyakinan sebagai seorang hakim. Karena kita nggak mau, saya bilang juga, saya yakin Anda bersalah, kan saya nggak bisa ketok palu untuk hukum Anda. Saya hanya sajikan fakta-fakta. Karena lawyer sejatinya adalah membela hak-hak klien. Kalau dia tersangka, apa hak tersangka? Kalau dia terpidana, apa hak terpidana? Kalau dia saksi, apa hak saksi? Itu yang disajikan, bukan untuk membawa warawiri untuk, maaf ya, tampil di TV-TV. Maaf ini. Apalagi pengacara itu dari pelosok-pelosok begitu. Tapi abang dibilang katanya menyerang Peggy terus, gimana tuh? Nggak ada saya serang Peggy. Saya cinta Peggy, I love you Peggy. Tapi bagi saya kita berpikir ke Peggy. Kita lupa
Vina dan Eki dikubur sudah 8 tahun. Kenapa sih kita nggak cari simpati ke sana juga? Polisi tidak katakan 2 fiktif, 1 yang mereka temukan berdasarkan data dan fakta yang mereka dapat. Nanti kalau memang ada terbukti berarti polisi jelas keliru. Sudah proses mereka. Kok ribet amat gitu? Oke?